agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu, Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan untuk minggu ini yang diambil dari Yesaya 26 dari ayat 1 sampai 26 ayat 1 sampai 7 ayat 1 sampai 6. Demikian hukum Tuhan. Pada waktu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukanlah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia, yang hatinya teguh. Kujagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi, kota yang berbenteng telah direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan pada Tuhan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Dengarkan aku
kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Pengasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita baca epistel kita untuk minggu ini yang diambil dari Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai dengan ayat 21 dan pasal 4 ayat 1. Marilah kita baca secara responsoria. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kita bersama-sama. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku,
Berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan lagu pujian dari Punguan Ina Hana dan dilanjutkan dengan Ina Deborah.
Mari kita dengarkan warta jemaat minggu kita hari ini. Salam. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu tanggal 16 Maret 2025. Yang pertama nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini Minggu Reminis Kere. Artinya ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan. Topik Minggu menyaksikan kemurahan Tuhan. Nomor 2 kelompok kor ibadah Minggu tanggal 23 Maret 2025. 7.30 Inahanna Amahuria NHKBP jam 10, Ina Esther ama Jericho remaja jam 17 WIB, Ina Kamis, Ina Deborah ama Salom dan Enharmonix. Nomor 3 ibadah Minggu pukul 7.30 WIB. Di tanggal 23 Maret 2025 kita memakai bahasa Batak. Nomor 4 tiap sektor. Pada hari Selasa tanggal 18 Maret, sektor Korintus of Judea di rumah keluarga J. Nenggolan Ibu Boru Panjaitan, sektor kanan di rumah keluarga Situawe Huta Barat Ibu Boru Manalu, sektor Efesus di rumah keluarga R. Hutapea Ibu Boru Manulang, sektor Galatia di rumah keluarga K. Siregar Ibu Boru Hutagalung, sektor Filipi di rumah keluarga T. Lubatobing Ibu Boru Caturi. Di hari Rabu di tanggal 19 Maret di rumah keluarga sektor Sion keluarga Joshua Leonardo Manalu Ibu Boru Stanggang, sektor Betania di rumah keluarga T. Caturi Ibu Boru Huta Barat, di sektor Roma of Nazaret di rumah keluarga SB Manurung Ibu Boru Marpaung, di sektor Kolose di rumah keluarga P. Silalahi Ibu Boru Siregar, di sektor Bethlehem di rumah keluarga L. Luban Tumanggor Ibu Boru Pasaribu. Alamat kita lihat di warta kita masing-masing. Nomor 5 bantuan kumbar banjir bandang HKBP Peliwar Ratu Resort Bogor. Sesuai dengan Surat Edaran Preses HKBP Distrik 28 Deposkap tentang bantuan korban banjir bandang HKBP Peliwar Ratu, maka dalam ibadah Minggu hari ini kita akan mengumpulkan bantuan tersebut di dalam amplop yang sudah dibagikan dan menyerahkannya bersamaan dengan pengumpulan persembahan kedua. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Nomor 6 penghiburan. Pada Minggu hari ini setelah ibadah pukul 10 WIB diadakan acara penghiburan di rumah keluarga TM Siagian almarhum Ibu Boru Tarigan di sektor Galatia. Nomor 7 sosialisasi program pembangunan. Dalam ibadah Minggu hari ini, panitia pembangunan akan melaksanakan sosialisasi rencana penyekatan gedung serbaguna lantai 1, lengkap dengan sarana atau prasarana, penunjang dan rencangan anggaran biaya. Kita akan mendengarkan sosialisasi tersebut selesai pembacaan warta jemaat ini. Nomor 8, kompen pelayanan penuh waktu. Pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025, akan dilaksanakan kompen pelayanan penuh waktu HKBP Distrik 28 Deposkap bertempat di Villa Duta, masuk pukul 10 WIB. Pendeta bersama keluarga turut menghadiri kompen tersebut. Nomor 9 pembekalan atau learning calon situa. Pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 akan dilaksanakan pembekalan atau learning calon situa bertempat di ruang konsistori, masuk pukul 17.30 WIB. Dimohon kepada semua calon situa supaya hadir mengikuti pembekalan tersebut. Nomor 10 amplop diakoni sosial.
Pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025, kita mengumpulkan persembahan amplop diakoni sosial Huria nomor 11 anak lahir. Pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki di keluarga Joshua Marpaung Eskom, Ibu Pera Aprianti Borunaban ST dari sektor Efesus, anak dan ibu dalam keadaan sehat. Nomor 12 kebaktian sekolah minggu. Di hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 diadakan kebaktian sekolah minggu di sektor Efesus dan Nazaret, bertempat di rumah keluarga J Butar-Butar, Ibu Bursiman Khalid. Alamat perumahan BC Bolok A6 nomor 5, masuk pukul 14 WIB. Nomor 13 pengisian link Google Form penambahan sesi ibadah sekolah minggu. Dihimbau kepada semua orang tua dari anak sekolah minggu agar mengisi link Google Form terkait rencana penambahan sesi ibadah sekolah minggu menjadi 2 sesi, yaitu di sesi pertama pukul 7.30 WIB, sesi kedua pukul 10 WIB. Link Google Form telah diberikan melalui grup WA orang tua sekolah minggu. Nomor 14, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah di tanggal 9 Maret 2025 939 orang. Nomor 15, jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 32 orang, ulang tahun pernikahan 8 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimangkis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 17 sampai 23 Maret 2025. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nomor 16, iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini 14 KK dengan jumlah Rp2.975.000. Nomor 17, persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan di minggu ini 15 KK dengan jumlah Rp3.615.000. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan Maret 2025. Dan untuk jemaat yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau disampaikan kepada halado sektor masing-masing. Nomor 18, keuangan gereja. Huria sebanyak Rp10.133.825. Pembangunan Rp1.359.900. Sentralisasi atau pusat Rp10.411.775. Jumlah keseluruhan Rp21.905.500. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, dimohon informasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaan namanya. Kami berikan waktu untuk panitia pembangunan. Salam. Mohon maaf melutuk pe merbahasa Batak kami. Marsi maklum memeta. Horas ma di hita salutna. Molate ma di tuata, molate ma di Huria HKBP Cimangkis. Nok pasahato partikian tuhame panitia pembangunan dinalaho pasahaton sosialisasi pembangunan di Huria HKBP Cimangkis. Dison hame songonau sendiri atabunan ketua panitia dohot amat tael toga torop
songo sekretaris panitia pembangunan lau pasahaton sosialisasi program ni panitia pembangunan masa kerja 2 tahun. Target ni panitia pembangunan ima nadi gedung lantai bawah. Amanginang takas do taboto lantai bawah diperuntukkan untuk anak-anak tak akai anak kota marsikola minggu. Di luar ni dohot multifungsi ima dia ka ulaun na asing tapake doi amanginang. Alai secara umum na lebih khusus dipakai akai anak kota dinalaho merminggu nasida. Takas do taboto molodukon selesai merminggu saya dipatu pakai anak kota do songon bagi horong. Alai bui mata ta ida amanginang. Hita mulu di somar minggu tung apalamat sa nyamat do. Alai mulu akai anak kota di toru duk sidung permingguan di nomor bagi horong nasida. Adong maon na di pojok, aung maon na di dia, adong maon na dia. Marsibae nakka suara nabi. HP ditik na bagi horong di sido di patupak kakak-kakak pengajar di nalaho pendalaman di permingguan nasida. Alani isakapi huriat tama marhite-hite panitia pembangunan boha asal lebih maksimal dinalaho permingguan ya kaya anak kota lam lobi denggan. Jadi nunga hubay kami song program ima dinalaho patupahon paturehon lantai bawah. Di lantai bawah rencana ta amanginang perjuluma iyan non sekatot tamay amanginang. Alay di sekat nagabe pintu panel loy nabuy dibuka tutup. Di saat marminggu biasa terbuka may mulu neng dipakai setiap ruangan-ruangan ditutup mai ima termasuk mesongon bagi horong disekap mai gabe tolu bagian ima songon naung adong di layar tolu bagian maon amanginang sian pintu panel songon naung adong duk sidung yan non berencana do hita dukot dipasang panelon laos taplapom ma atap nai amanginang dohot tapatore ma sude do akap lampu-lampu na penerangan dungi muse aka kipasi bongkarot tamay amanginang alana taboto do songod dia panas na di toro amanginang pasangot tamayan non setiap ruangan 2 AC berarti tabutuhom ma disi onom AC na 2 PK. Laos paturot tama nang doho akka taboto mulut ditoroi gudang do akka kabel-kabel na mungkin akan berbahaya to kaya anak kota. Laos parapiot tadoi bainot tama anon satu central room. Laos disima sude bainot ta akka centrally akka kabel dohot akka sound system di sada tempat ma anu benot tamanginang dungi use memang ngata boto adong do di garisat tahun CCTV alai mungkin nunga rusak sebagian atau tidak berfungsi disima anom patu-patu patureta mamuse asa berfungsi kembali tunggu HP di zaman sonarion CCTV nungat sangat dihapor luhon. Duk sudah iya manginang patupau ma pengecatan luar dohot dalam. Asa kembali musek songon na baga museng garijat tahun. Alai amanginang sudah nai mengiduhami songon panitia pembangunan. Ia nalau makarijoyon holan makarijoy do hami amanginang yang anggarani biayai siak kita doi hita do napapunguhon jalan berpangiduak kami dina mangulahok kami awasi hamu hami mulu adong akan hurang
dina mangulau kami baik kamu pendapuk muna tu hami tekor hamu hami panitia tidak akan alergi dengan kritikan alai kritik kamu hami lihat kamu saran tu hami ido di hami panitia transparan doang songon tahun di sonari tahun transformasi na asa transparan mahami nak songon itu hamuna saluhuna selalu do banon nami laporan song dia perkembangan ni pembangunan ni Garijat tahun. Jadi hulan jutami maamanginang selama masa periode nami on dinalaho paturehon Garijata iman di lantai sada hutaksasi hami ma anggaran na perlu tu si 536 juta rupiah alai amanginang berusaha do hami anon boha asa seminin mungkin boha asa semurah mungkin dengan kualitas nat hita perluhon hupaksa kami do amanginang mengelului idia nom murah posro hamuna idia nom murah ido sipakon nami ale dengan kualitas na terbaik dan asal-asal si pasangon alana pakyotai untuk jangka panjang doi. Jadi marpangidua kami di pos ni rohamuna yang ko hami transparado jala songon nahodok nakiningan panitia pembangunan tidak akan pernah alergi dengan kritik dan saran. Songon ima songon program doho anggaran ni pembangunan ta amanginang. Noeng songon dia mabainota dinalaho papunguhon anggaran tuson amanginang noek pe pinasa mapertikian asa di patorang amang sekjen dipertikinon pinasa mawak Salam horas ma dihita saluhna amanami nanami mauliata ma dituhatta di pertikian nok sahatu hita palitikion di parsaurata di bagas dola dituhatta memuji pasangap warna perdulu ngiluham itu hamang mauliata di pasar rohanami itu mangudwata amang pendita nababan suksoni dohtu hamu amanami nanami perhaladuni huriatta mauluh bereng song nategak kita sudiate amang inangate mulu didok patupaho pembangunan dihatai di sop berarti hepeng mak taris songoni manuengon alai pos dorohan nami nuk kaning nung ngasih cara gamblang di pasat amang ketua te songol dia nalahu si patupauta jala songol nalongang orarohamu nakya masa songol dua halak nagabe songol sosialisasi di huriat te alai om manidok nga so pertahunan di huriat tada bulan ini tahun transformasi teh membentuk dari bentuk awal menjadi lebih modern atas songoni mara nalau si patopota jala dipanggil emang ketua pe asa setiap doh kami mendampingi songona mengiringi langkah untuk ke depan nagabe regenerasi di hita songona makubasyak kana masa di huriatta mulu hamira dan apalasing bedi berek kamu ate manginang song kami sendiri 12 tahun mahami nagabi panitia pembangunan di huriatta ada nak pesongoni dipanggil dunia kedongan dan apala dohok bihaminan abal partikiano lalai tetap kami berpartisipasi untuk memberikan dukungan bohama asa dingga kuriatta jadi song nak penasahannya mangkitu anak kening sesuai dohot program ni huriatta di rapot huria salah satu adalah untuk memperbaiki atau memberikan fasilitas yang terbaik dalam ibadah pelayanan ibadah sekolah minggu jala takas dora taboto nakaneng sesuai dohot video visual nong sahat tuhita songod dia namasa di sekolah minggu pada saat mereka untuk melakukan ibadah apalagi dengan berbagi horong ate sangat prihatin memang
Jadi las itu ada pemikiran di hita. Lapatanna molo tu akka sekolah minggu ikonong do konsentrasi na khusus ate. Apalagi tu akka partikianon alana disoddo hita nalaho pasahaton untuk membentuk karakteristik nidak dan secara imani. Jala asa oddo rupani modal awal ni anak kota tetap teguh di namalaho madalaton ulauna dalam masa pertumbuhan hanya selalu berlandaskan iman. Makana tunggulang guna masa nuaing nagabe si pikirat itu kada danak nagabe olo mijur sian haporseona tuaka ugamu nasing alani mara sada pemikiran di hita asa terbentuk danaki marhapor siau tutuhatta jala melalui pelayanan sekolah minggu. Gereja sangat mengambil berperan penting untuk mengambil sikap Bohama danaki untuk menjadi generasi penerus ni Huria HGBP di tonga-tongata. Jadi songmara molo si pasahaton namin nakaning mulutuk pesong na dibigi hamote 526 juta. Ima sesuai ore-tore na pinatupan ni panitia pembangunan. Memang molo secara hitung-hitungan na tersongonima mangate. Nakaning nunga tertera di sana secara mendetail sebetulnya songodian nalo si patupota untuk pembangunan lantai 1 HGB Cimanggis. Nga di patupa di si songon pembelian kursi, pengadaan kursi. Di patupa sini doaka CCTV perlengkapan ini untuk sekolah minggu. Alai molo song ni dok ni ketua nakaning bayanon nami dope akka ore-toretan na lebih konsentrasi prioritas skala prioritas ate nalaw si patupota ima tu pembangunan ni penyekatan ruang lantai 1 na paling konsentrasi idora na paduahon pengadaan AC na patuluhan proyektor na paupaton plafon ipen non mulu terjangkau ta dalam makilala do hami tu akka pendananon sabutulla idi do hepek 536 juta nate meningok dia ke pertiketa sonari alai pos dorohan nami namora do tuhani mulu tapasahat sudi sian bagas rohatta pasti do tercapai apa yang kita rencanakan. Tersongon songon pencapaian dana manang sumber dana nalaho si pakiota untuk melaksanakan pembangunan. Jadi yang kepala dipertikiro dak pasadak patupat tabe pesta. Ngapa ngalama kita dia katikidok salpu. Memang pestaon paling tidak gudak tuna mosok. HP hita napapungu-pungu do hita teh sagetep 2 getep asarok pasahatot taturia alani hubay kami ma songon teknis na baru molo disot tetap do terlibat secara langsung ruas ni Huriata HGBP Cimanggis. Hubay kami ma dison 2 tahap untuk perolehan dana dari ruas. Alahami di babakit Huria gabe panitia pembangunan non liling na 2 tahun. Februari 2025, 1 Februari 2027. Jadi untuk pencapaian dana tersongon mamanginang na perjulu hubay kami ma secara per sektor sesuai data statistik ni gudang ni ruas per sektor molo na parjolo sian Nasaret along 77 kakak nagabe tanggung jawab manang na nagabe partisipasi untuk pembangunan gedung sekolah minggu gudang na 7.400 dalam kurun waktu 1 tahun. Na paduahon sia Judea onok pulsada kakak
godang na 12.200.000 di bagasan setahunon Oma nagabe partisipasi na sida napatuluhon siyan sektor Sion siya 12 kakak godang na 10.400.000 napapatos siya Betania 40 siya kakak godang na siya 1.800.000 napalimaw siya sektor Roma 40 kakak 8.800.000 siya sektor Korintus 15 kakak 7 juta siyan Galatia 45 kakak siya juta siyan Efesus 51 kakak 10.200.000 siya Filipi 51 kakak 10.200.000 siyan Kolose 40 kakak 12 juta siyan sektor Bethlehem 50 kakak 11.600.000 siyan Kanan 30 kakak 7.600.000 lapatan hubek kami songonon bahwa dak hubek kami be secara perkaka alana pengalaman dohita di Tikinok Salpu 3 hali tapatu pembangunan di Huriatta satu na pengadaan rumah dinas di patu pahami totok ribe secara perkaka alai maksimal 45 sampai 40% do nabui terpapung alani moluhubek kami pe secara sektor inarohanami bui man non terjadi di sektori songon subsidi silang gudang do akadong hatta na lubi dapat paso-paso siya hatta asa nagabe ima songon partisipasi kolektif ni sektori bui tercapai dalam waktu 1 tahun jadi amang inang ala hobi kirihami do dak patu-patu be pesta malu di pestai taboto do gudang do lilang gudang do akka na asing gudang do akka sakti-sakti do akka na asing do pe jadi mulu ope hubek kami mudah-mudahan tercapai on secara gamblak sebetulnya mulu radu do hita secara persektorate mulu tapapungu padurungo 2 hali song totok kolekte songoni dak pola maul rate di bagasa 1 tahun lapatan na mulu dapat kita pe 100 5.000 manang na 100.000 setiap padurungan di pertanian mungkin dalam jangka waktu 1 bulan boi 400 di heli 12 nunga 4.200.000 mulu radu duhita patopahod di setiap pertanian sektor ima na parjulo na paduahon di paborhaturia duhita marhite pemodalan awal tarsingok godang nanon konsentrasi do pahami dan lahu diskusi dohot huria na patuluhon amplop patopata do amplop di bagasan sehali sebulan khusus untuk pembangunan na pawapaton molo karejoon kuprediksi kami secara rutin 3 sampai 4 bulan selesai do sebetulnya alamar ningo untuk kepentingan asal nak perilikku ya nak kota sekolah minggu modern na sida alani situasi tempat na memungkinkan jadi di bagasan 4 bulan nunga sayon alai untuk pendanaan pasti pasaton nabi untuk 2 tahun alani molulota pembangunan ni konadong do dana jadi melalui yon asarede mahamu amanami inanami mulutuk ko dapat kami pe hamu tu bagasmu laho mangido pangurupion berupa pinjaman lunak jala secara pertanggungjawaban full atas nama Huria jadi unak pola sanksi hamu manginangate dang marbayar pinjaman lunaki mulu secara pribadi kemungkinan adong keraguan alayot tetap do atas nama Huria pasaton nami di samping ni berusaha do hami panitia ima songon napawapaton berupa pencarian dana secara eksternal baik internal songon berupa proposal jadi tersongon amang inang songon untuk haroran ni manak sumber ni pendanaan tu Huriatta jadi molutung rope seksi dana naung terpilih jadi panitia tu bagas tabe ukak maruhamu amang inang nalaho
patupahon na sana tarbaita alana hubay kami hubintuk kami do dua halak saksida na setiap per sektor jala marpangidua kami tuhuria asa didampingi setiap situa manang perhara do sektor laho mendapat ruas jala pos dorohanami desaluh kerjasama antara huria dohot panitia saluh naon nalaho patupahon nak kanauli na dingga duhita di huriata jadi songon ima nabuh pasatami songon teknis ni pencarian dana di nalaho patupahon pembangunan manang penyekatan gedung lantai 1 gereja HKBP Cimanggis na tapatupa untuk peningkatan pelayanan ibadah sekolah minggu. Sahalinai mulut ngadong akan orang lebih dia kepakatahon nami perjuluh kami mangido maaf. Alepos dorohan nami di ruas ni HKBP Cimanggis satu sadareon arong do 600 sadakaka. Mungkin secara jiwa lebih 2000 sekian jiwa. Jadi mulut sada do hita lahu mangulahon dia kaulahon na songonon di bagasan dame dohol las niroh hadang adong ngungut-ungut sudi pasti bisa terjadi. Tapak ngado tajomen na rimitahi do guguna tuhatta mana masuk hita saluna songoni mana buih pasahatami horas madi hita. Mari kita dengarkan lagu pujian dari Punguan Ama Jeriko.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kantong 1 dan kantong 2. Setiap hari
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah kita hari ini, Minggu Reminiscere, tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Mari kita simak dan dengarkan saya membacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini: diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyanyikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salah satu lagu rohani paling populer sekarang, apa itu? Aruna biasa bagi kamu. Goodness of God. Kebaikan Tuhan, masa terlupa kamu. Mulai siang Natali ke hoe tongarong sampai ono bali di dehon di gereja. Lagu ini digubah oleh Jen Johnson dan dinyanyikan oleh C.C. Winans, yang benar-benar mengungkapkan isi hati seseorang yang merasakan bahwa Tuhan itu sungguh baik. Rasa syukur yang tulus sangat jelas diungkapkan dalam alunan nadanya dan lirik lagunya, Goodness of God, yang walaupun mungkin kita tidak paham begitu secara akurat artinya, tetapi secara sederhana penyanyi dan penggubah ini sungguh mengenal Tuhan dengan iman dan pengalaman, sehingga dia dengan lugas berkata, kasih-Mu tak pernah mengecewakan. Sepanjang hari aku dalam genggaman tangan-Mu. Selama hidupku Kau setia, dan sepanjang hidupku Kau begitu baik. Unang pula tadi honate. Tuhan itu sungguh baik. Lirik lagu itu mau menyampaikan dia memandang Tuhan sebagai sosok yang setia, penuh kasih karunia, murah hati, berkuasa dan peduli atas kehidupannya. Ungkapan hati atau jiwa yang tertuang dalam sebuah iringan lagu, lirik lagu, dan alunan-alunan nada yang begitu sangat menyentuh. Tapi perlu kita tahu Bapak Ibu dan saudara-saudari, ungkapan hati dan jiwa ini yang dituangkan dalam lagu itu bukanlah ungkapan iman yang buta dan tidak rasional. Bukanlah ungkapan yang menyangkal realita hidup yang memang syarat dengan berbagai persoalan dan pergumulan.
bukan juga menyangkal bahwa ada kalanya beban hidup kita begitu berat dan sulit, tantangan dan rintangan yang silih berganti. Dia tidak meniadakan itu. Dia tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak ada. Bukan mau berkata bahwa hidup kita ini baik-baik saja. Karena kenyataannya boleh kita rasakan, kita saksikan dan kita alami dinamika hidup kita yang begitu menekan, dan ini bisa membuat kita merasa bahwa seluruh bumi ini sudah menjadi musuh kita. Mau nggak masuk kita tuh situasi benar-benar secara kompleks. Mabaik kita bergumul, bodoh pakilala atta herana sulina mazolmaun alotta. Bahkan setiap kebahagiaan orang lain bisa menjadi sakit hati bagi kita. Kegembiraan orang lain, kemesraan orang lain bisa menjadi sesuatu yang bisa merusak hati kita. Dan itulah realita. Di tengah-tengah itu sebenarnya lagu itu boleh dialunkan untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu lirik lagu Goodness of God ini mengajak semua orang yang bergumul dalam kehidupannya untuk tidak mau dilumpuhkan oleh kenyataan. Saya mau bertanya Bapak Ibu saudara-saudari, adakah di antara kita yang tidak pernah bergumul? Adakah di antara kita yang tidak pernah menderita? Oh, tidak ada. Andaikan syarat menyanyikan lagu itu adalah orang yang tidak pernah bergumul dan menderita, maka lagu itu tidak akan pernah dinyanyikan. Tetapi itu dinyanyikan bahkan di tengah dunia ini yang penuh dengan kompleksitas soal persoalan, pergumulan, penderitaan. Justru disitulah digaungkan bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh baik. Tuhan itu sungguh hadir dalam kehidupan setiap orang. Mari kita semakin teguhkan iman kita, lebih kuat lagi dan menyadari kebaikan dan kemurahan Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita setiap saat, bahkan di saat-saat kita bergumul, lewat kisah Daud yang dicatat dalam khotbah kita. Bapak Ibu dan saudara-saudari, sedikit banyak kita sudah tahu kisah hidup Daud ini. Secara sederhana, tapi secara detail pun kita sudah bisa tahu sedikit banyak soal Daud. Latar belakangnya sebagai seorang gembala dan anak yang hanya dianggap sebagai pelengkap karena pekerjaannya adalah mengantarkan makanan abang-abangnya di tempat penggembalaan. Si taruhonidahan mulu warok kita hihutak kamanginang dakdanak panaruh manaruhonidahan ulaun natar songonimon. Mulu ngadapo arian taruhon idahan ni amongmu. Dia tidak masuk hitungan soal bagaimana sebenarnya. Pada akhirnya dia begitu luar biasa dipakai Tuhan. Mulai dari dia menjadi seorang gembala sampai terpilih dan terpanggil menjadi raja yang besar. Nah, tentu dalam hidupnya, proses perjalanan hidup yang dialaminya, kita sudah tahu bagaimana dia mengalami dan menjalani. Begitu banyak hal yang membuat dia menderita. Begitu banyak menjadi tantangan kehidupan yang dialaminya. Dan salah satu kisah yang dari banyak kesusahan yang dapat kita kutip dari latar belakang khotbah ini, Mazmur ini, adalah kebencian Saul. Sogoni rohani si Saul, raja yang bertahta, yang iri kepadanya, raja dan penguasa yang ditolongnya saat mengalahkan Goliat. Catatan penting, Saul membencinya bukan karena kejahatan Daud, benar? Bukan karena kejahatan Daud, melainkan karena rasa iri karena Daud dipuja dan disanjung-sanjung oleh putri-putri Yerusalem. Dan sanjungan itu menganggap bahwa Daud adalah seorang pahlawan melebihi seorang raja, yaitu Saul. Itulah dasarnya. Sekali lagi, bukan karena perbuatan jahatnya dia dibenci, diburu, bahkan ingin dilenyapkan. Bahkan kalau kita lihat dari latar belakangnya, Saul sampai-sampai mengerahkan seluruh pasukannya, ingin memakan dagingnya.
Separah itukah seorang yang tidak masuk hitungan harus akan dibantai dengan ribuan bahkan puluh ribuan tentara, dan itu pun ternyata tidak berhasil. Nah, dari sini Amanginang dan saudara-saudara sekalian, kita boleh belajar menjadi satu catatan penting bagi kita untuk kita ingat sebagai wanti-wanti tentang Saul. Jika kebencian dan iri hati mengendalikan pikiran manusia, apapun akan dilakukannya untuk melampiaskan kebenciannya. Hati-hati kita dengan kebencian ini. Ahape ulah honon nido, nadenggan nabi na ini pe salah namai. Pamereng ni pe terus nama sabi-sabi. Ini harus kita wanti-wanti supaya kita terhindar dari apa yang namanya kebencian yang terus-menerus dipupuk dalam diri kita. Karena kita tidak akan pernah mengalami kemurahan Tuhan yang sesungguhnya hadir dalam hidup kita kalau kita memelihara kebencian yang akan menuntut kita untuk melakukan, melampiaskan itu. Maka itulah sebabnya ada orang kalau ditanya apa yang membahagiakan dirinya, melihat orang yang dibencinya menderita. Naso harumati dunian. Mula pala tertutup satok sautik kai tromar topak-topak deh dua nih ngai jalo bagianna. Sudah biasa kita dengar senang melihat orang dan susah kalau melihat orang, nggak biasa. Dan itulah yang dimiliki oleh orang yang selalu memupuk kebenciannya. Mari kita ingat itu sebagai bagian dari untuk memperbaharui diri kita dalam upaya mau menikmati kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu dan saudara-saudari, interaksi sosial kita, perjumpaan kita dengan orang lain akan berpeluang membuat dua hal terjadi. Apa itu? Mengasihi dan membenci. Mengasihi atau mendendam. Tentang keduanya ini, kalau orang membenci kita ada alasannya, kalau orang mengasihi kita juga ada alasannya. Keduanya pasti ada alasannya. Tetapi khusus hari ini dalam khotbah kita ini, kita mau merefleksikan hidup Daud sebagai gambaran hidup orang-orang yang menjadi korban kebencian, dan kiranya kita dapat melihatnya sebagai solusi bagaimana Daud merespon kebencian itu. Pertanyaan pertama, mengapa orang lain membenci atau memusuhi kita? Ada juga dua alasannya. Pertama, karena kesalahan kita, salah kita. Orang lain memusuhi dan membenci kita karena kita ada pada posisi yang salah. Untuk hal ini kita perlu introspeksi diri. Molohita dona salah, introspeksi ma. Yang kedua, karena kesalahan si pembenci. Mungkin mereka gelisah dan susah melihat kita, dan akhirnya mereka akan senang ketika melihat kita susah. Mungkin mereka iri dan cemburu dengan kebahagiaan kita, sama seperti Saul yang iri dan akhirnya membenci, memusuhi Daud karena tidak rela menerima kenyataan bahwa memang Daud lebih baik sehingga lebih dipuja-puji oleh putri-putri Yerusalem. Maka Bapak, Ibu dan saudara-saudari, kita diajak untuk tidak sibuk dan tidak perlu membela diri dan mencari alasan-alasan untuk membenarkan diri, apalagi sampai balik membenci. Tetapi kita diajarkan dan diarahkan untuk datang kepada Tuhan. Itulah nas khotbah kita. Mari kita baca Bapak, Ibu dan saudara-saudari ayat 4 dari Mazmur ini, Mazmur 27 ini. Mari kita baca bersama-sama ya. Sebab satu hal ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyanyikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Menghadapi kebencian, menghadapi orang-orang yang memusuhi kita seperti ini, caranya adalah arahkan hati kepada Tuhan dengan membangun relasi yang semakin akrab dengan Tuhan. Diam di rumahnya, menyaksikan kemurahannya dan menikmati bait-Nya. Dan tentu lewat inilah kita akan merasakan
ketenangan batin. Mungkin musuh kita ini bukan orang lagi, tapi keadaan. Dang zolma bialotta, keadaan nama, hasusaan, pergumulan, kesulitan-kesulitan. Dengan datang ke rumah Tuhan, kita akan merasakan ketenangan batin. Datang ke gereja, diingatkan, utamakan mencari Tuhan. Mulai suku kita, lahom rahua dohita namar mingguan. Kita beribadah ini untuk apa? Motivasi apa yang kita bawa untuk datang beribadah ke gereja? Sebaiknya adalah mencari Tuhan dan berjumpa dengannya. Jangan sekali-sekali mau datang ke gereja mencari kesalahan. Salah do sudian non. Apalagi mencari persoalan, apalagi mencari musuh. Kita harus lihat dulu orientasi kita beribadah. Benarkah mencari Tuhan? Karena ketika kita membawa sesuatu pergumulan hidup kita untuk datang ke gereja, tetapi kita justru mencari yang lain, maka pergumulan kita akan bertambah pulang dari gereja. Sebaliknya ketika kita datang ke gereja dengan membawa berbagai persoalan kehidupan, tapi kita mencari Tuhan, yakin beban kita akan diringankan. Kalaupun menurut kita tidak diringankan, tapi setidaknya Tuhan akan memberikan kekuatan untuk mengalahkan seluruh pergumulan hidup kita. Amin. Jadi suatu ngadong anu tabaduk si tahun na mulai sagari jaun. Ay hal-hal kecil boy do mabak kita gabi tabaduk dok. Ay hola sotabu peta bigi Quran non olon tabamarsak kita. Hola sotabu jamita apalagi. Hola tabere ngangka 536 juta, tak apa lagi. Lam dok ma, tikiro tu gereja sa sentimeter dope uduk nabuti, dung muda sa gereja gak bisa 10 senti gaben. Cari Tuhan. Segala sesuatu yang kita saksikan di sini, yang kita alami di sini, bukan itu yang menentukan apakah kita dapat keluar dari persoalan kita. Tetapi jikalau iman kita benar-benar sedang mencari Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan itulah sumber kemurahan, sumber kekuatan dan penghiburan seperti Daud, maka semuanya itu akan Tuhan berkati menjadi penopang, penyokong untuk menghantarkan kita pulang dengan sukacita dan semakin semangat menjalani kehidupan. Adong dibuat kamu amanginang persoalan muna tu bagas garejaon, mulu adong saya dibuat Tuhan manonya teh. Gabi mabir hamu persoalan dunuai. Tuhan kiranya meringankan beban kita. Memang bukan kita, jikalau masih ada beban-beban itu syarat dengan kita. Itulah bukti bahwa kita akan merasakan ketenangan batin ketika kita datang ke gereja. Sekali lagi amanginang, datanglah ke gereja, utamakanlah mencari Tuhan, jangan cari-cari masalah, jangan cari-cari kesalahan, apalagi sampai mencari musuh. Dan kita akan alami yang kita sebut dengan transformasi itu, perubahan. Menjadi senjata yang kuat dalam menjalani kehidupan. Karena di luar sudah banyak persoalan toh. Magudang biate ka persoalan di luar. Mulai sejabu kita satu sodo berkendara, adong mana topu-topu sepeda motor, adong mana suluk-suluk, adong mah persoalan do sude. Tak kula dijabu. Olak keluar sepitu ngaturin nak ka persoalan ibuti. Jadi jangan ditambahi. Alasan kita mencari Tuhan dan datang kepadanya apa manginang? Sangat jelas dalam ayat 1. Mari kita baca ayat 1 Mazmur 27 ini. Ya. Ya. Jelas, kita diajak untuk memusatkan perhatian kita kepada Tuhan karena Dia adalah terang. Ketika pikiran kita gelap, Tuhan ada memberikan terang. Tuhan itu adalah keselamatan. Ketika dunia tidak menjamin kita, Tuhan memberikan keselamatan. Ado nahaposan di Portibion.
Sipata asuransi peso hapo sabia ke. Apa guarna insurance, jaminan butimon, jaminan bego aro naingon. Apa saat tu naingon na gudang anak ka persoalan. Ai bada hepe ku sampai 50 juta semula itu rina dong mesti. Bah, hopi 75. Tidak ada yang menjamin. Tapi keselamatan ada pada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan karena Dia adalah benteng hidup kita. Ibarat peperangan, Dia akan selalu hadir, membentengi kita, melindungi kita, sehingga kita terhindar dari berbagai persoalan yang bisa mematikan kita. Ketika kita menghadapi persoalan-persoalan itu tidak serta-merta mengalahkan kita. Maka menginang kita harus ada tekad dalam menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Ketika kita datang ke gereja, jangan katakan kepada Tuhan, Tuhan masalahku besar, bukan itu. Tetapi katakanlah kepada masalahmu, Tuhanku besar. Itu dah. Ay naguda persoalanku Tuhan dang ibe. Dokom matu persoalan ni nagugudu Tuhanku manaluhku. Kita akan dimotivasi semakin baik, semakin hidup benar, karena setiap apa yang akan kita jalani akan tunduk kepada kuasa Tuhan. Dan kebenaran ungkapan ini dapat kita temukan dalam pengalaman pemazmur ini, yaitu Daud. Daud pernah mengatakan kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya. Saya minta tolong kita membaca 2 Samuel 22 ayat 3. Boleh ya? Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Ini ungkapan imannya, karena benar-benar Tuhan hadir dalam kehidupan. Maka kita juga Bapak Ibu dan saudara-saudari, mari kita aminkan, kita akui bahwa Tuhan adalah terang keselamatan dan benteng hidup kita. Tuhan yang dikenal oleh Daud, yang diyakininya sebagai benteng, sebagai keselamatan, sebagai terang, Dia juga Tuhan yang bekerja hari ini bagi kita, bukan Tuhan yang lain. Dia jugalah Tuhan Allah yang kita puji dan sembah dan yang kita rindukan lewat ibadah kita hari ini, yang akan menolong kita menjalani kehidupan. Dan inilah kekuatan yang luar biasa yang boleh kita bawa pulang, sehingga kita benar-benar menikmati kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kekuatan iman yang sungguh-sungguh dapat mengalahkan kenyataan hidup kita. Bukan membuat seolah-olah bahwa tidak ada masalah. Anggo nama bain seolah-olah tidak ada masalah. Opium do, narkoba, ganja. Firman Tuhan bukan opium, bukan menenang-nenangkan, tetapi menjadi kekuatan untuk melawan setiap persoalan kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudari, jika kita percaya dengan itu, saya mengajak kita untuk menyanyikan buku Ende nomor 769, Tu debatado pakirimoke.
sonang doau ibana do madongan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita sekali lagi, fokuslah kepada Tuhan. Sebab solusi Tuhan adalah solusi yang terbaik. Sekalipun mungkin itu bertentangan dengan apa yang kita harapkan dan kita inginkan dalam kehidupan kita. Sehingga fokus itu akan membuat kita tidak akan kehilangan kebahagiaan. Karena apapun, karena kebencian orang lain, karena musuh-musuh yang bukan manusia, yaitu pergumulan-pergumulan hidup kita. Kita tidak akan kehilangan apa-apa atas iri orang lain. Kita tidak akan pernah kehilangan apa-apa oleh karena kebencian orang lain, oleh karena apapun yang membuat kita seperti tidak nyaman. Karena Tuhanlah terang, keselamatan, dan benteng hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang boleh mengajak dan mengajar kami untuk menjalani kehidupan dengan berpusat kepada Tuhan di dalam Kristus Yesus. Engkaulah yang menjadi pusat dari kehidupan kami, sehingga hanya kepadamu-lah kami datang. Dalam menjalani kehidupan kami yang syarat dengan berbagai persoalan, pergumulan, permusuhan, kebencian, dan dendam, Engkaulah terang yang membebaskan kami dari kegelapan. Engkaulah keselamatan yang akan menolong kami bebas dari berbagai dosa oleh karena merespon berbagai persoalan kehidupan kami. Dan Engkaulah benteng hidup kami yang akan membuat kami terlindung dan nyaman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam pertolongan-Mu, lewat firman-Mu, kami akan menjalani kehidupan kami setiap hari. Kami akan melakukan pelayanan kami di gereja-Mu, di sektor-sektor, di kepanitiaan, dan dimanapun Tuhan memanggil dan memilih kami untuk berperan, sehingga kami menjadi orang-orang yang dapat memancarkan kasih-Mu. Sebab hidup kami ada di dalam kemurahan-Mu. Terpujilah Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita aminkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP sambil mengumpulkan persembahan. Hallelujah.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.